Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Learn with M. Baru-baru ini OpenAI itu merilis sistem terbaru mereka ya untuk ChatGPT yang disebut sebagai ChatGPT 5. Ini bisa dibilang sebuah terobosan besar dalam dunia kecerdasan buatan atau AI yang menawarkan banyak banget peningkatan ya dibandingkan pendahulunya, yaitu ChatGPT 4o. Kabar baiknya adalah pengguna dengan paket free itu secara default udah bisa menggunakan ChatGPT 5. Meskipun emang ada batasan jumlah pesan yang bervariasi guys. Ini tergantung pada penggunaan dan permintaan saat ini. Kalau misalkan ChatGPT 5-nya itu nggak tersedia ya karena batasan tersebut ya pengguna akan otomatis dialihkan ke ChatGPT 4.1 yang tetap menawarkan performa yang luar biasa sebenarnya. Nah, dalam video ini aku bakal menjelaskan secara mendalam apa aja perbedaan antara ChatGPT 5 dan juga versi sebelumnya dan bagaimana kalian itu bisa manfaatin teknologi ini untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Mau dalam konteks pribadi kalian sendiri ya, maupun secara profesional. Dan mengapa ini penting untuk mulai menggunakan AI sekarang juga ya, percayalah teman-teman, kalau kalian itu tidak memanfaatkan AI di era modern ini, kalian beresiko akan sangat-sangat tertinggal. Bahkan bisa saja akan digantikan oleh teknologi satu ini. So, ayo kita masuk ke pembahasannya dan mulai membahas peningkatan utama yang ditawarkan sama ChatGPT 5 dan bagaimana kalian itu bisa mengakses serta manfaatinnya teman-teman. Disclaimer terlebih dahulu, video ini itu sebenarnya tutorialnya make ChatGPT 4o sebelum ChatGPT 5 itu dirilis. Tapi tentunya guys, kalian tuh tetap bisa menggunakan cara ini ya, tutorial yang diberikan di video ini ke ChatGPT 5 dan bahkan bakalan bisa dapat output yang jauh lebih baik tentunya dibandingkan ChatGPT 4o itu sendiri. Yang mana ChatGPT 5 itu menghadirkan kemampuan yang luar biasa ya, kayak sistem multimodelnya yang lebih canggih yang bisa ngasih dan juga memproses input teks sama gambar dan juga data lainnya. Serta kita itu bisa melakukan yang namanya voice recording juga kalau misalkan di ChatGPT 5. Yang sudah dipastikan kalau ChatGPT 5 itu punya keandalan yang lebih tinggi ya, dengan kesalahan faktual yang jauh lebih sedikit. Serta responnya juga lebih aman dan lebih kontekstual tentunya. Yang mana ChatGPT 5 sendiri itu memang ditingkatkan teman-teman untuk menyesuaikan style atau vibe dan juga nada percakapan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang mana ini juga punya kemampuan pemecahan masalah juga dan performa akademik yang jauh lebih unggul tentunya, serta aksesibilitas yang lebih luas yang tersedia juga buat pengguna paket free di sini. Gimana sih cara untuk akses ke ChatGPT 5? Nah, teman-teman semua ya, untuk mulai ChatGPT 5, kalian tuh bisa mengunjungi yang namanya situs resminya OpenAI ya, teman-teman ya, yaitu chatopenai.com dan aku udah nyertain linknya di bagian bawah video ini untuk mudahin kalian semua. Dan ini cara buat mulai ya. Untuk mulai pakai ChatGPT 4o ya, teman-teman bisa kunjungin web resmi dari OpenAI ya kan di chat.openai.com. Aku udah nyertain linknya di bagian bawah di video ini buat memudahkan kalian dan berikut adalah langkah-langkah sederhana buat mulainya. Kalau teman-teman udah masuk ke websitenya ya, kalian bisa lihat ya ini adalah tampilannya dan kalau kalian itu udah punya akunnya tinggal login aja, tapi kalau belum kalian bisa sign up for free di sini. Ini prosesnya mudah banget dan gampang banget, hanya makan waktu mungkin beberapa menit doang lah. Aku kan langsung login aja di sini ya teman-teman, aku klik login di situ ya guys ya. Nah setelah itu nanti kita disuruh login tuh pakai akun Google ya kan, atau Microsoft atau Continue with Apple. Untuk mempermudah sih aku pakai akun Google aja guys, klik itu ya kan. Dan sekarang kita udah masuk ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita sembunyiin juga nih di bagian sidebar-nya ini. Nah di sini kita bisa ngelihat ya what can I help with, ask anything dan bla 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 di sini. Dimana sebelum kita masuk situ aku mau bilang dulu bahwa pengguna paket free ya itu secara otomatis pakai yang namanya ChatGPT 4o buat pertanyaan mereka gitu. Meskipun ada batasan jumlah pesannya, tapi sebenarnya guys, kalian nggak perlu melakukan settingan-settingan tambahan di sini buat ngetik pertanyaan kalian ya. Dan kalau misalkan batasannya itu udah mentok, udah habis, sistem dari ChatGPT nanti bakal beralih langsung ke ChatGPT 4.1 mini gitu, tanpa perlu tindakan apapun dari kita. Yang mana ini bakal ngasih kita pengalaman tanpa batas pesan juga sebenarnya. Ya kalian bisa pertimbangkan juga sih sebenarnya mau, subscribe ChatGPT Plus ya kan kalau misalkan mau ya, dengan biaya ya sekitar $20 per bulan di sini ya. Yang mana ChatGPT Plus ini bakal ngasih kita akses penuh ke ChatGPT 4o juga dan juga ngasih banyak fitur tambahan lainnya. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan ChatGPT 4o ini? Dan kita akan masuk ke beberapa hal tersebut. Yang pertama, tentu ChatGPT 4o itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan sederhana. Misalkan nih, saya tulis,
Apa itu ibu kota Prancis, ya kan? Nah, ini adalah pertanyaan sederhana banget nih, dan dia bakal ngasih yang namanya penjelasan di situ, teman-teman ya. Ya, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan mungkin teman-teman mau coba ya pertanyaan lain ya, yang lebih kompleks kayak, "Ah, sepertinya ini kurang deh, aku pengen pertanyaan lainnya," gitu. Kita bisa tulis tuh, misalnya kayak, bagaimana cara kerja mesin kuantum gitu, kita enter aja ya kan. Tuh, dia bakal ngasih jawaban yang sangat kompleks di situ, mulai dari qubit, superposisi ya kan, terus entanglement ya kan, interferensi dan lainnya teman-teman ya di situ. Dia ngasih banyak banget jawaban-jawaban yang menarik di sini guys. Dan bisa dibilang jawabannya tuh cepat ya, akurat dan seringkali lebih terperinci dibandingkan hasil pencarian dari Google dan faktanya emang kayak gitu sih. Dan untuk hasil yang terbaik ya guys, kalian bisa mulai dengan new chat ya setiap kalian itu mau beralih ke topik yang lain. Karena gini, ChatGPT 4o itu akan mengingat konteks dari setiap percakapan sebelumnya dan bakal menyesuaikan jawabannya, kayak gitu. Maka kita bisa langsung klik ini aja nih, new chat di sini ya teman-teman ya. Kalian klik itu aja nanti bakal masuk ke yang namanya tab baru. Nah, gitu guys. Yang kedua, bisa buat role play untuk pembelajaran atau kreativitas. ChatGPT 4o itu sangat unggul banget dalam skenario role play sebenarnya ya. Misalnya kalau misalkan teman-teman itu minta dia gitu kan, kita bisa suruh dia untuk jadi guru sejarah ya. Misalkan kita kasih dia kayak gini, "Bayangkan kamu adalah guru sejarah," gitu. Jelaskan sebab Perang Dunia Pertama itu. Terus kita bisa tambahin lagi mungkin dengan kalimat tambahan lain yang lebih terperinci seperti sesuai atau dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, setelah kita nulis ya kan, prompt seperti ini kita enter aja tuh. Dia bakal memberikan penjelasan yang sangat-sangat bagus. Tuh, dia ngasih penjelasan yang bagus banget teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Nah, ada yang satu, yang nomor satu militerisme ya kan, kemudian yang 2 aliansi, yang ketiga imperialisme, yang keempat nasionalisme dan lainnya. Dia bener-bener ngasih jawaban yang sangat detail banget di sini guys. Atau kalian mungkin kurang suka dengan jawaban seperti ini ya guys ya, kalian itu juga bisa sebenarnya untuk minta revisi atau bikin jawabannya lebih singkat ya. Misal nih aku suruh dia kayak, revisi dan buat jawabannya lebih singkat dengan 250 kata, gitu aja. Dia bakal bikin jawabannya akan lebih singkat dan lebih mudah untuk kita pahamin. Jadi ini kayak semacam dia ngerangkum semua jawaban yang tadi dan kalian bisa lihat, jawabannya lebih sedikit ya, tapi dia lebih padat. Ini bagus banget buat ngebantu kita untuk hal-hal seperti ini gitu guys. Dan kalau misalkan teman-teman kurang cocok dengan sistem atau cara penulisan seperti ini, kalian bisa tambahin lagi tuh kayak misal nih, buat tulisannya mudah dipahamin gitu kan, oleh anak berusia 15 tahun. Ditambah-tambahin lagi, dia bakal merevisi semuanya dengan sangat-sangat lengkap gitu. Kalian bisa lihat nih sekarang tuh. Kita bisa tambahin kayak gitu ya, biar dia ngerevisi ya bahasa dan struktur katanya agar bisa lebih dipahami sama anak berusia 15 tahun. Dan kalian bisa lihat tuh, cara tulisannya juga beda banget tuh. Dia bikinnya kayak cerita di sini ya, dia bikinnya tuh kayak alur cerita gitu, dibandingkan yang di atas. Ya di atas nih kayak terlalu kaku bahasanya ya, ini terlalu akademis gitu kan. Tapi yang di bawah ini penjelasannya kayak cerita guys, kalian bisa lihat nih. Yang ketiga, tentu ChatGPT bisa dipakai untuk brainstorming ide bisnis atau kreativitas juga sebenarnya. Ya bisa dibilang ya ChatGPT 4o ini alat yang luar biasa banget buat hasilin ide ya, misalnya kayak kita bakal mulai ya teman-teman, kita bakal klik new chat lagi, kita bakal suruh dia yang namanya buat ya, kita suruh dia untuk bikin yang namanya ide nama brand ya. Kita bisa tulis aja tuh misalnya prompt-nya seperti ini, aku pengen memulai perusahaan sepatu untuk pelari pemula gitu. Berikan 5 nama brand atau merek yang pendek, mudah diingat dan menarik. Nah, kita kita misal kita pengen brainstorming gitu kan, kita enter aja kayak gitu. Dia bakal memberikan ya yang namanya nama-nama brand yang pendek dan keren dan di sini ada 5. Yaitu yang pertama ada Lufo, Stridex, Navo, Zuno, dan Vera. Ini nama-namanya sangat-sangat modern sekali ya sebagai sebuah brand ini, namanya keren sih. Ini nggak kalah dengan nama-nama brand yang udah ada sekarang gitu. Kalau kalian suka sama salah satu namanya ya, kalian bisa minta ChatGPT 4o buat ngembangin idenya lebih lanjut ya guys ya. Misalkan nih ya kan,
Aku suka nama yang ini nih, aku suka nama ketiga dan kelimanya ya, ini kelihatan pendek ya, ini bagus ya, aku suka nomor nomor 3 dan 5. Kita kasih aja prompt seperti ini, dia bakal ngasih lagi revisi dari namanya. Ini ada 5 lagi nih, nah dia bakal ngasih seperti itu teman-teman, ini bagus banget. Yang keempat, cocok sebagai mentor virtual. Bisa dibilang ChatGPT 4o itu bisa bertindak sebagai mentor kita ya buat berbagai bidang. Contohnya teman-teman, kita bisa tulis dia atau ngasih prompt ke dia dengan beberapa prompt tertentu gitu. Seperti apa tuh? Seperti ini, kita masuk lagi tuh ke new chat ya kan. Kita klik new chat, kita kasih dia prompt seperti ini teman-teman. Promptnya adalah, "Kamu adalah pengusaha sukses dengan laman bisnis ya. Aku punya atau saya punya Rp10 juta dan pengen mulai bisnis online yang bisa dijalankan dari laptop. Berikan 5 ide bisnis untuk itu." Kita enter, dia bakal ngasih tuh. Dia ngasih banyak banget di sini ya guys. Yang pertama nih, dia bisa ngasih ide buat bikin jasa desain ya kan. Lalu reseller produk ya, terus ada jasa admin media sosial juga. Terus ada afiliasi marketing dan bisnis print on demand di sini. Ini keren banget teman-teman. Ini bagus banget ya ChatGPT ini, yang mana ya ini ngasih banyak banget ide-ide buat kita. Dan sebenarnya kita bisa lanjutin percakapannya di sini ya guys ya. Misal nih, aku suka sama ide afiliasi marketing ya, kita bisa tulis ya, kita kasih dia prompt lagi, kita suruh dia untuk bikin seperti kayak gini. Aku suka ide ya kan, aku suka ide nomor 4 bikinin ini koma harusnya, bikinin step by step-nya dong, enter aja tuh. Dia bakal bikinin step by step-nya di sini. Nah, dia ngasih step by step dan ini bagus banget buat kalian semua yang mungkin, aku nge-stuck banget ini, aku pengen belajar bisnis pakai ChatGPT aja." Untuk bikin yang namanya brainstorming ya. Ini dia ngasih yang namanya step by step tuh. Yang pertama pilih niche, kedua buat akun medsos ya kan, ketiga daftar ke program afiliasi itu, ada banyak nih ya yang di Indonesia nih ada TikTok, Shopee, Tokped ya kan, dan cari produk ya, bikin konten bla 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 dan bla bla bla. Dan dia kerennya itu ngasih yang namanya ya estimasi biaya secara efektif. Semuanya dia kasih di sini guys. Ini bener-bener luar biasa banget gitu. Yang kelima, bikin konten kreatif. Ya, bisa dibilang ChatGPT 4o itu ngebantu banget dalam pembuatan konten kayak buat nulis cerita gitu kan, artikel atau bahkan disuruh bikin puisi gitu. Kita ya di sini kita bakal langsung aja mulai ke new chat lagi. Kita mulai ke new chat misalkan ya, aku bakal kasih dia itu, sebuah prompt gitu ya. Kita kasih prompt ini guys, kita kasih prompt ini ya, entar. Nah, buat cerita lucu tentang kumbang yang pengen terbang ke pohon tertinggi di dunia. Di bawah 200 kata dalam gaya puitis. Nah, ini agak-agak surreal gitu ya, kita enter aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja guys. Nah, dia ngasih contoh nih ya, ini lucu nih ya ceritanya nih. Ya kalau misalkan kita baca ya, kalau kita baca, kita show off di depan para penonton, kita bisa membacanya dengan, gaya yang cukup puitis di sini karena susunan katanya juga puitis semua. Misalnya aku baca ya, "Di hutan lebat dan sunyi senja, hidup seekor kumbang bernama Rimba. Sayap mungil semangat membara, ingin terbang ke pohon tertinggi dunia." Ini bagus sih sebenarnya, secara kosakata yang dipilih sih bagus, puitis banget ya, ini Indonesia banget lah pokoknya. Nah, itu tadi buat pembuatan puisi ya, teman-teman. Tapi sebenarnya ini juga bisa dipakai tuh ya, kita bisa kayak misalkan ya kan, kita suruh dia untuk bikin artikel juga bisa guys, gitu. Kita new chat lagi nih ya kan, kita tulis nih, "Buat 5 lensa Sony terbaik," ya kan. Misal kalian punya blog, kalian pengen bikin video ya, pengen bikin top 5 gitu, atau top 10 dan lainnya, ini bisa nih kita enter ya kan. Dan dia memberikan yang namanya daftar-daftarnya guys, tuh ya. Nih ini bisa kita tulis nih, ini bisa kita yang namanya masukin ya ini ke blog kita ya atau postingan kita. Tapi jelas kalian bisa ubah-ubah juga isinya sesuai dengan yang namanya branding kalian dan cara kalian itu ngebacanya gitu teman-teman. Nih di sini nih dia ngasih lengkap banget ya untuk informasi-informasinya. Ini kalau misalkan kita baca, kita bikin voice over juga bisa. Kayak misalnya gini, "Sony dikenal sebagai salah satu produsen kamera mirrorless terbaik di dunia dan kualitasnya semakin kuat berkat jajaran lensa-lensa luar biasa yang mendukung sistem e-mount mereka. Baik kamu fotografer pemula, profesional, atau videografer, berikut adalah 5 lensa Sony terbaik yang patut kamu pertimbangkan." Ini bagus banget buat kita itu bisa ngebacanya teman-teman. Ini keren banget sih ya, dia ngasih list-listnya yang bagus banget dan disertai dengan kesimpulan di sini guys. Ini luar biasa sekali. Nah, buat dapetin hasil terbaik dari ChatGPT 4o ini sebenarnya ada beberapa tips tertentu teman-teman. Pertama, kasih konteks yang jelas ya, karena semakin spesifik
prompt kita itu akan semakin relevan jawabannya. Misalnya nih, daripada nanyain tentang ceritakan tentang perang dunia ya kan, coba kalian bisa tambahin aja ya kan konteksnya kayak jelaskan penyebab perang dunia pertama dalam 300 kata buat pelajar SMA, ya kayak gitulah. Dan pakai fitur revisi guys, karena gini, kalau jawaban kalian itu terlalu panjang ya atau nggak sesuai, kalian tuh bisa minta ChatGPT 4o untuk menyesuaikannya. Itu bisa kalian tambahin prompt-nya kayak misal buat lebih singkat gitu, atau ubah jadi format daftar, kayak gitu-gitulah, itu bisa dilakukan juga. Kemudian, manfaatkan sistem dari ChatGPT multimodelnya itu. Kalian bisa upload gambar ya di situ kayak ya diagram atau foto produk gitulah pokoknya. Dan kasih aja pertanyaan terkait juga untuk memanfaatkan kemampuan visual dari ChatGPT 4o. Kemudian kalian juga bisa eksperimen dengan kayak nge-roleplay gitu dan gunakan aja ChatGPT 4o sebagai mentor ya kan, terus jadi asisten ya, atau ya temen fiktif kalian lah untuk melatih keterampilan atau ngasilin ide yang kreatif. Dan perhatikan batas paket free-nya. Karena gini, kalau kalian itu pakai paket free ya, pantau terus jumlah pesan kalian buat mastiin akses ke ChatGPT 4o. Karena kalau kalian itu beralih ke ChatGPT 4.1 mini, performanya sebenarnya sih tetap baik sih, cuman memang tidak sebagus yang ChatGPT 4o itu sendiri. Aku cuma mau bilang kalau ChatGPT 5 ini adalah alat yang sangat-sangat revolusioner sekali yang emang ngebawa AI ke level baru sebenarnya dan tentunya bisa diakses oleh pengguna paket free dengan batasan pesan tertentu. Ini tuh punya kemampuan multimodeling yang canggih juga ya guys, yang mana punya akurasi tinggi juga dan fleksibilitas yang luar biasa banget. Dan bisa dibilang ChatGPT 5 ini bisa ngebantu kalian dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari belajar, bekerja ya kan, hingga bangun bisnis gitu. Mau kalian itu make paket free ya kan, atau kalian pakai paket yang berbayar ya, teknologi ini akan menghemat waktu sekali ya untuk meningkatkan produktivitas kita juga dan ngasih keunggulan yang kompetitif. Jadi, tunggu apa lagi guys? Kalian bisa kunjungin chat.openai.com dan buat coba ChatGPT 5-nya, langsung mulai eksperimen aja di situ dan kasih prompt yang kreatif, tanyain ke ChatGPT jenis pertanyaan apapun yang bisa kalian ajukan buat topik tertentu. Dan ya, kalian akan belajar cara manfaatinnya secara maksimal juga nantinya. Anyway, kalau kalian itu punya pertanyaan atau request konten tutorial lainnya tentang cara tumbuh di media sosial, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton guys. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk dapetin update tips terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.